besok-besok ada. Jadi kalau besok-besok ada yang berbicara tentang apakah kita bisa masuk surga, belum tentu. Pakai ayatnya ini kita baca sama-sama, kita bahas sama-sama. Apakah ayat ini mengatakan bahwa kita orang Kristen ini belum tentu masuk surga? Berarti yang ngomong nggak mau nyemplung, cuma celup-celup kaki sama tangan aja Pak Hendrik. Kalau Nah, nyemplung sih pasti selamat. itu Dia dia, di Pak. luar aja, main-main air aja dia. Iya, bukan main-main air, Pak. Bukan hanya main-main air, tapi nggak yakin. Karena masih hidup dalam daging. Bukan itu saja, nggak ada keyakinan. Tadi kan sudah bilang sama Ibu Ayu. Ibu Ayu kalau ke pasar nyarinya apa? Nyarinya sayur, bukan nyari bahan bangunan. Betul? Dan juga nggak ada orang pergi ke toko bangunan, kok ada jual sayur ini nggak? Apa sayur jengkol ke toko bangunan? Nggak ada. Gitu loh. Jadi kalau saya disuruh pergi ke pasar nyari sayur, saya bilang, saya nggak yakin ada sayur. Berarti saya nggak punya keyakinan di pasar ada sayur. Padahal tempatnya sayur hanya di pasar, gitu loh. Bukan hanya main air doang, celep-celep, tapi benar-benar nggak punya keyakinan. Gitu. Nah, jadi hati-hati ya. Ini bahasanya nih kita mesti baca. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Semua ini termasuk orang Kristen? Yes, oke, termasuk orang Kristen. Pertanyaannya, apa kita harus menghadap tahta pengadilan Kristus? No. No. Semua ini No. kategorinya yang mana? Semua ini kategori yang mana? Yang belum percaya Kristus. Bukan. Baik atau jahat. Itu aja. Iman nggak ada di sini. Mana tulisan iman? Baik atau jahat? Yang beriman mana yang beriman? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena yang beriman sudah diangkat. Bangkit duluan. Dan mereka tidak akan mendapatkan hukuman. Yang ngomong siapa? Yesus sendiri yang ngomong. Ya. Ya. Ini. Tuh. Aku melihat jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus. Karena firman Allah. Mereka hidup kembali. Tuh. Ngerti nggak maksudnya? Pak Hendrik, Ya. saya ada satu ayat untuk pegangan jaminan keselamatan. Itu di 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12. 1 Yohanes 5 ayat 11-12. Iya. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Amin. Dan Jadi ini, siapa yang memiliki Kristus, dia memiliki hidup kekal. Udah pasti. iya, benar. Dan orang yang sama menulis, Yohanes 3:16. Sama. Cuma beda, ya sama intinya. Ya. Bahkan Yesus berkata di dalam Yohanes Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa mendengar perkataanku dan ini dia, percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal. Sama nggak main tadi 1 Yohanes 5? Ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut di hukum. Ini. Makanya ini kan ada hukuman. Ada pengadilan. Tidak diadili berarti Pak Hendrik. Tidak diadili, Pak. Orang kan kalau orang dihukum kan harus diadili dulu, betul nggak, Pak? Iya.
Kalau tidak dihukum berarti nggak ada pengadilan. Sesuai nggak dengan Wahyu 20? Sesuai sekali. Kenapa? Wahyu 20 mengatakan kematian yang kedua tidak berkuasa lagi. Dikatakan kita bahagia dan kudus yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Karena apa? Karena kematian kedua tidak berkuasa lagi. Kematian kedua ini pengadilan. Nih di bawah. Itulah kematian kedua. Setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Tuh. Ini ada penghakimannya. Nih. Penghakiman sama ini. Aku melihat suatu tahta putih besar dan dia yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyap langit dan bumi. Dan aku lihat nih, sama nggak dengan 2 Korintus? Kita harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Aku melihat tahta putih yang besar dan dia duduk yang di atasnya. Tahta pengadilan Kristus ini. Ini bicara tahta pengadilan Kristus ini. Sama. Beda bahasa cuma sama. Aku melihat orang besar, mati, kecil semua berdiri di hadapan tahta itu. Semua orang berdiri di hadapan tahta Kristus. Supaya semua dan setiap, saya udah ngomong berkali-kali, semua dan setiap harus dibedakan. Kalau semua nyemplung semua, kalau setiap nggak semua. Setiap orang berbuat baik patut menerima kehidupan kekal. Setiap orang berbuat jahat patut menerima hukuman kekal. Itu kan? Apakah ini sama dengan perkataan Yesus yang lain? Yes. Yes, di mana? Yohanes 5 juga sama. Jadi barang siapa yang nyemplung ke dalam Kristus, tentunya menghasilkan hal yang baik gitu, Pak. Sehingga bukan tentunya, Pak. Wajib. Lagi. Wajib. Ya. Wajib orang yang melakukan firman yang ada dari Kristus, maka pasti dia jadi baik. Betul. Betul sekali. Jadi perkataan Kristus. Ini ngomong Kristus, jangan ngomong Yesus loh. Jangan kamu heran akan hal itu. Sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Ini ngomong kedatangan dia kedua kali. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit juga, yang ternyata yang jahat bangkit juga untuk dihukum. Pertanyaannya, kapan mereka akan bangkit? Itu pertanyaannya. Kalau kita ini yang bangkit untuk yang berbuat baik akan bangkit untuk hidup yang kekal, dan yang berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Ini kapan? Mereka bangkitnya kapan? Karena apa? Karena Wahyu 20 lihat. Aku lihat ya Wahyu 20 nih. Ini harus jelas sekali ya. Kita harus baca jelas-jelas. Aku melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus. Artinya orang yang beriman kepada Kristus, dan juga karena firman Allah. Orang yang memberitakan Injil, kepalanya hilang. Ini namanya mati martir. Tidak menyembah patung, ya, tidak menerima tanda, ya. Mereka hidup kembali. Mereka hidup kembali dan memerintah bersama Kristus untuk masa 1000 tahun. Dan ini sesuai dengan ini nyambung semua. Makanya dahsyat Alkitab itu. Kalau dibilang saya comotku, cocokku logi, ya silakan lah. Nggak masalah buat saya. Percaya syukur, nggak percaya udah. Yang tulis, yang mau disalahin, ya salahin Alkitab, jangan saya mau ngasih tahu. Ini ya. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus, ya, yang mati kepalanya karena Yesus, sama, akan dikumpulkan Allah bersama dengan dia. Kapan dikumpulkannya? Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Artinya yang meninggal duluan diangkat.
Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu waktu penghulu malaikat berseru, sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesuai dengan Wahyu 20, mereka akan bangkit, hidup kembali. Ini Yesus datang kedua kali. Sesuai. Tapi pertanyaannya ini gimana? Mereka yang berbuat baik dan berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Kita lihat Wahyu. Detail banget, detail. Detailnya di mana lihat. Tapi orang-orang mati yang lain, nah ini. Orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum masa berakhir 1000 tahun. Inilah kebangkitan pertama. Jadi ada orang yang nggak bangkit. Orang mati ada yang nggak bangkit. Yang dibangkitkan adalah orang yang bersaksi tentang Kristus, yang mati karena firman Tuhan. Makanya pertanyaan di dalam ayat ini, Yesus berkata, kamu jangan heran ya, satu saat nanti bahwa semua orang dalam kuburan akan mendengar suaraku. Mereka yang berbuat baik akan keluar bangkit untuk mendapatkan hidup yang kekal, yang berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Pertanyaan dari kalimat atau statement Yesus ini, yang percaya kepada Yesus mana? Kok nggak disebut? Mana? Yang percaya kepada Yesus mana? Nggak ada. Karena apa? Karena di atas dikatakan, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Ini dia nih kalimatnya, tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi yang percaya, yang mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ini nggak turut dihukum alias nggak masuk dalam orang-orang mati yang lain yang tidak bangkit. Jadi kalau kita percaya, kita akan dibangkitkan dahulu, dan itulah kebangkitan pertama, dan kita tidak turut dihukum, kita tidak akan masuk pengadilan. Lalu kapan yang tadi yang berbuat baik sama yang tidak berbuat baik akan dihukum atau akan mendapat hidup yang kekal? Di bawah hukuman terakhir. Tuh. Aku melihat tahta putih besar dan Dia yang duduk di atasnya sesuai dengan tadi. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Sama nggak? Sama. Aku melihat sebuah tahta putih besar yang Dia duduk di atasnya. Ini pengadilan Kristus. Dikatakan supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, baik atau jahat. Di sini dikatakan apa? Dibuka sebuah kitab lain, itu kitab kehidupan. Kenapa ada kitab kehidupan dibuka di sini? Karena namanya juga kitab kehidupan. Kitab kehidupan artinya kitab yang membawa hidup. Orang-orang mati dihakimi menurut iman mereka, bukan menurut perbuatan mereka. Sama, baik atau jahat. Yesus berkata, nih, baik atau jahat, berbuat baik, berbuat jahat, sesuai dengan apa yang di sini. Menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab itu. Dan mereka masing-masing dihakimi menurut perbuatannya. Tuh. Yang berbuat jahat akan bangkit, yang berbuat akan bangkit, inilah dia. Disinilah dibangkitkannya, di pengadilan terakhir. Yang ngomong seperti ini siapa lagi? Jauh sebelum Yesus, namanya Daniel. Jadi sudah dikasih tahu. Lihat. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah alias sudah mati akan bangkit, akan bangun. Sebagian sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian. Lihat. Berbuat baik dapat hidup yang kekal, berbuat jahat mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Sama, ini semua nyambung ini.
bukannya bukan comot-comotin, bukan, ngasih tahu. Link-linknya dikasih tahu. Ya. Nih. Tapi mengapa engkau menghakimi saudaramu, atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Dan setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri di hadapan Allah. Bukan semua orang, tapi setiap orang. Individu masing-masing punya tanggung jawab di hadapan Allah. Ya. Hati-hati kita. Jadi kalau bicara prioritas hidup, sekarang prioritas hidup kita apa? Sebentar, ambil kopi dulu. Saya juga bikin kopi dulu. Bikin kopi dan dibikinin itu jauh berbeda ya Pak Freddy. Oh iya. Ini kan sudah di kandang, jadi kan raja lagi. Kopi yang mahal kan, kita mau minum kopi yang mahal kembali. Selama perantauan, kopinya kopi murahan, ini minum kopi yang mahal. Aduh, rasanya gimana? Cing, 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 gitu. Nah, gitu. Satu Jadi kamar harumnya ada. sekarang kita kembali kepada prioritas hidup. Apa prioritas hidup kita? Ya kan? Apa prioritas hidup kita sekarang? Kerja sampai mati. Ya. Mengabdi kepada suami sampai mati. Ya. Lakukan ini, lakukan itu sampai mati. Apa prioritasnya? Ya. Apa sih tujuan hidup kita, apa sih? Hanya cuma melayani manusia. Yang ada di kepala kita melayani manusia, melayani ini, istri. Tapi untuk melayani Tuhan sendiri, waktunya sedikit sekali dikasih buat Tuhan. Ya. Karena firman Tuhan jelas mengatakan, mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia. Dan ini mendengar perkataanku ini sama dengan Yohanes berapa? 13. Yohanes 13 ya. Yohanes 13 ngomong apa, Pak? Tentang mengasihi 34. 13:34. Mengasihi sesama seperti aku mengasihimu. Bukan itu Ya. maksud. Betul. Ya. Aku memberi perintah kepadamu yang baru, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu Amin. mengasihi. Amin. Ya. Ini perintahnya Tuhan. Itu misi Yesus tuh Pak ya, untuk multiply keberadaan Yesus sepanjang zaman itu. Iya. Kita Banget, adalah Pak. suratan yang terbuka, jadi orang melihat kita seperti melihat Yesus. Yes. Yang sedang Makanya berkata-kata. heran. Iya, ini sama juga kita copy paste. Ya. Demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku. Ya. Wah, ini kungfunya nih, ilmunya jurus cencorang nih. Pasti gurunya si ini nih. Apa namanya, siapa gitu.
Jadi kita melihat Yesus di bumi gitulah kira-kira, Pak. Ayo, ayo. Nggak boleh nakal ya. Itu betul, Hendrik, Bu. gurunya capcay. Gurunya si Capcay misalnya. Ketahuan. Kalau kita di sini semuanya hidup benar, semuanya hidup kudus, tak bercacat celah. Ini pasti orang Kristen. Ini orang baik sekali, ini pasti orang Kristen. Dia nggak sebut ini pasti orang agama lain, disebut ini pasti orang Kristen. Pasti ini gurunya Yesus. Dia ngajarin Pak Hendrik nih pasti nih. Pak Hendrik begini dulu ngajarinnya begini. Semua ngikut. Amin. Saya ngajarin guru saya, Yesus Kristus. Untuk hidup benar, tak bercacat celah. Saya ngajarin kepada teman-teman. Teman-teman ngikutin misalnya. Yang dilihat Yesusnya, bukan sayanya. Ya. Makanya Matius 28, ya, itu jelas banget. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Makanya tadi Pak Freddy bilang, dengan demikian semua orang tahu bahwa kamu adalah muridku. Muridku. Gimana caranya bisa jadi murid? Ajarlah, tuh suruh ngajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Apa perintahnya? Ini. Aku memberi perintah baru, yaitu kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Ini lengkap. Pak Hendrik, Semua. Pak Hendrik, Iya, Pak. kenapa kok ada perintah baru, Pak? Padahal itu kan sudah ada di hukum Taurat, Pak. Mengasihi itu kan sudah ada, Pak, di hukum Taurat. Kenapa di sini disebut sebagai perintah Yang baru? lama itu untuk ahli Taurat. Yang lama itu ahli Taurat, Pak. Oh begitu. Yang dia berbicara kasih Tuhan Allahmu itu kepada kaum Farisi dan para ahli Taurat. Maka dikatakan kembali oleh Yesus agar tegas, perintah barunya itu, Pak, terpenting itu di antara kamu. Artinya, jadi jangan sampai kayak ahli Taurat, melayani Tuhan, tapi siksa sesamanya. Oh begitu. Iya, iya. artinya begini Pak Anfal. Hmm. Hukum Taurat itu ada 10. Iya. Disimplifikasi sama Tuhan jadi berapa? 2. Jadi 2 dari 10 disimplifikasi jadi 2. Apa itu 2? Kasihlah Tuhan sepenuh your mind, your heart, Your soul. and your strength. Ya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kekuatanmu dan pikiranmu. Ya. Bagaimana dengan kekayaanmu juga, Pak, disebutkan? Nggak ada, Pak, kekayaanmu. Kasihlah Oh, Tuhan iya. Allahmu dengan apa? Tadi hatimu, kekuatanmu dan pikiranmu. Yang kedua, yang sama dengan itu adalah kasihlah sesama manusia. Dan dari 2 hukum ini tergantung hukum Taurat, hukum dan kitab para nabi. Artinya disimplifikasi sama Tuhan, begitu banyak hukum, 10 jadi tinggal 2. 1 hukum kasih kepada Allah, 1 hukum kasih kepada manusia. Sekarang, Yesus sudah hadir di hadapan kita. Kita sudah percaya kepada dia. Kalau kita percaya sama dia, kita mengasihi dia belum? Belum. Ya sudah dong, kita sudah percaya kok. Oh, sudah percaya. Iya. Kalau kita sudah percaya kepada Kristus, artinya apa? Hukum yang pertama tadi sudah kita jalankan secara otomatis. Karena kita mengasihi dia. Kita nggak mau menyembah Allah lain. Kita tidak mau mendirikan patung. Kita juga tidak mau menyebut nama dia sembarangan. Kita juga menghormati hari Sabat. Tinggal apa perintah barunya? Yang sama. Katanya sama
ininya, levelnya. Yaitu kamu harus saling mengasihi satu sama lain antar manusia. Karena kamu sudah mengenal aku sekarang. Kalau orang Yahudi sampai sekarang belum mengenal Kristus, walaupun tahu ada Kristus, mereka belum mengenal. Maka harus mengasihi Tuhan terus. Tapi kita secara otomatis sudah mengasihi Tuhan karena kita sudah kenal siapa Dia. Maksudnya Pak Freddy itu. Iya. Tapi orang-orang yang masih mau hidup dalam daging, katanya melakukan hukum Taurat nggak bisa, apa dikatakan dia mengasihi Tuhan? Apa kata Tuhan? Apa kata firman Tuhan mengenai menjadi murid Kristus ini? Nih, ayatnya dikasih lihat. Ya, terserah deh mau dibilang cocok-cocokin, ku cocok-kulogi, ada lagi ku comot-kulogi, ya udah terserah deh. Ya, banyak orang bilang ku comot-kulogi, ku cocok-kulogi. Mereka nggak ngerti artinya ku cocok-kulogi dan artinya ku comot-kulogi, cuma asal ngomong. Kalau orang pakai ayat katanya cocok-cocokin. Kalau orang bilang cara bikin nasi goreng ada di Alkitab, baru itu cocok-cocokin. Tapi kalau orang ngomong ngasih jawaban ada di Alkitab, itu bukan ku cocok-cocokin. Namanya referensi. Bedain referensi dengan cocok-cocokin. Kalau kita semua ngomong referensi dibilang cocok-cocokin, raja tukang cocok siapa? Raja dari segala raja yang tukang nyocok-nyocokin. Ayat, tahu nggak siapa? Yesus. Yesus namanya. Yesus. Nggak percaya? Saya buktiin. Nih. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis. Nih, firman Tuhan bilang begini, manusia hidup bukan dari roti saja. Ya, di dalam Ulangan 8:3, manusia hidup bukan dari roti saja. Ada tertulis. Ini namanya cocok-cocokin berarti. Kucocokologi nih. Nih, tuh kucocokologi. Padahal iblis berkata, jika engkau anak Allah, suruh batu jadi roti. Dijawab sama Kristus pakai firman Tuhan. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti. Jawabnya pakai firman Tuhan. Namanya referensi. Lu nggak tahu ada tertulis begini? Sama, saya juga nggak tahu. Lu tahu nggak? Hidup itu harus gimana? Nih, kasih tahu. Ada tulisan. Hidup itu harus bagaimana? Prioritas hidup. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Kristus, ngaku-ngaku lidahnya, bukan aku lagi Tuhan, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan sudah memberikan anugerah yang begitu besar, yaitu darah Kristus kepada saya. Saya sudah ditebus. Saya sudah mengenal Kristus. Kalau kita masih berani ngaku dengan lidah kita bahwa ada Kristus di dalam aku, bahwa ia ada di dalam dia, hukumnya apa? Wajib. Tuh, dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ada yang berani bantah? Apa itu hidup sama seperti Kristus? Apa itu artinya hidup sama seperti Kristus? Meninggalkan kedagingan, keinginan daging. Nih. Apa itu wajib sama seperti Kristus hidup? Nih. Nih. Yesus dia yang tidak mengenal dosa. Dia tidak kenal dosa. Dia hidup dengan tidak mengenal dosa. Pertanyaannya, bisa nggak kita hidup tidak mengenal dosa? Bisa. Yang kasih tahu siapa? Firman Tuhan. Ada tertulis. Ya, lihat.
Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam dia, artinya masih ngaku kalau dia adalah anak Tuhan, ada Kristus di dalam hidupku, tidak berbuat dosa lagi. Tuh. Tapi setiap orang yang masih tetap berbuat dosa, tidak melihat, tidak kenal. Jangan pernah ngaku kalau kita masih berbuat dosa, kita adalah anak Tuhan. Bahkan ada yang berani-beranian ngomong sama saya ini. Nah, ini misalnya. Ada yang berani-beranian loh. Saya sudah dipilih oleh Kristus. Berani-beranian loh. Saya sudah dipilih. Saya jadi orang Kristen ini sudah dipilih Tuhan dari sejak semula. Berani loh lidahnya ngomong begitu. Mana ayatnya? Nih. Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ya tuh Pak. Kita ini jadi orang Kristen sudah dipilih Tuhan sebelum dunia dijadikan. Berani-beranian ngomong. Apakah sudah benar hidupnya? Apakah tidak berbuat dosa lagi? Kalau berani-beranian ngomong begini, harusnya tidak berbuat dosa lagi. Bahkan kalau dibaca lagi, betul saya percaya sama kamu, boleh. Tapi jangan senang dulu, bos. Baca lagi selanjutnya, ada komanya di sini. Supaya apa? Supaya kita kudus, tak bercacat di hadapannya. Artinya sudah kudus belum hidupnya? Hidupnya masih banyak cacatnya belum? Kalau masih hidupnya belum kudus, hidupnya masih banyak cacatnya, jangan pernah ngimpi, jangan mikir, ngimpi pun jangan pernah bahwa kamu sudah dipilih. Nyambung semua. Ini tidak berbuat dosa lagi. Karena dikatakan setiap orang yang berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal dia. Pertanyaannya, apa sifat dosa? Ada di atas. Ya, salah target? No, bukan salah target. Itu salah pendidikan. Udah diberitahu sama firman Tuhan, dosa adalah dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Cuma 10 yang dilanggar. Karena apa? Dari 10 itu beranak dari ribuan. Nggak boleh ini, nggak boleh. Aku tidak tahu apa artinya mengingini, kata Paulus. Nggak tahu saya arti mengingini. Tapi gara-gara hukum Taurat, jangan mengingini beranak. Mengingini istri orang, tadinya saya pikir nggak salah, ternyata salah, ternyata dosa. Beranak. Mengingini suaminya juga nggak boleh. Mengingini anak perempuannya juga nggak boleh. Mengingini rumahnya juga nggak boleh. Mengingini kambing dombanya juga nggak boleh. Mengingini pekarangan rumahnya juga nggak boleh. Bahkan mengingini bunganya aja main petik itu nggak boleh. Beranak. Ya, dosa itu bertambah gara-gara hukum Taurat. Dia hidup. Hukum Taurat itu membuat dosa itu jadi hidup. Itu artinya. Dia hidup. Berkembang dia. Kan hukum Taurat. Nggak boleh. Ingat, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Yang boleh tuh ini. Itu loh. Ya. Jadi kalau orang ngajarin, saya ini ngajarin kita berbuat benar loh. Saya ngajarin kita berbuat kudus, tak bercacat celah. Bisa nggak kita hidup tanpa berbuat dosa? Bisa. Mau atau enggak? Bisa. Ya. Ini terus-terusan yang ngomong. Ya. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu juga harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, dia telah berhenti berbuat dosa. Berhenti. Tuh. Bisa. Tapi kalau tidak tahu bagaimana Pak Hendrik? Maksudnya? Dia tidak tahu bahwa itu sebenarnya dosa. Tapi dia lakukan, dia tidak tahu. Tadi Pak Hendrik menyebut... Harus jelas Pak, nggak tahu itu maksudnya apa. Dia udah Kristen belum? Belum Kristen. Belum Kristen. Jadi dia belum tahu kan? Iya. Ini kita bicara di Alkitab ini tentang siapa?
Orang Kristen. Orang Kristen yang sudah kenal dengan Kristus, sudah kenal siapa dia. Ya. Tapi kalau orang di luar sana, katanya kalau belum tahu gimana? Siapa bilang dia belum tahu? Siapa bilang dia nggak tahu? Tahu, Pak. Orang ateis, anggap orang ateis nih. Orang ateis kan nggak percaya Tuhan, betul nggak, Pak? Iya. Dia tahu nggak membunuh itu nggak boleh? Tahu. Tahu, Pak. Dia tahu nggak kalau mencuri nggak boleh? Ya, tahu. Tahu. Dari mana dia tahu? Kan itu pertanyaannya. Dari mana dia tahu? Kasih tahu jawabannya. Alkitab yang kasih tahu. Karena dalam hati nurani mereka sudah dicantumkan. Tuh, dijawab Allah. langsung. Gimana ayatnya, Ceh? Kalau ayat kan Hendrik. Ya, nih. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat, artinya belum kenal siapa Tuhan kita, bangsa lain disebut bangsa lain. Orang-orang lain yang tidak mengenal Tuhan loh. Oleh dorongan sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat. Artinya apa? Bangsa lain, orang ateis tidak memiliki hukum Taurat karena dorongan sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat. Jangan mencuri, jangan membunuh. Maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka nggak tahu siapa Tuhan yang memberikan hukum bahwa kamu nggak boleh membunuh, nggak boleh mencuri, dan sebagainya. Mereka menjadi hukum Taurat bagi diri sendiri. Artinya apa? Ada hukum Taurat bagi diri sendiri. Dan mereka tahu. Kok bisa? Mereka tahu. Ini pertanyaan 2000 tahun yang lalu ini. Ini pertanyaan dari orang-orang Roma kepada Paulus. Gimana bangsa-bangsa lain tuh? Nggak ada hukum Taurat. Paulus jawab. Kalau mereka melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan berdusta, jangan mengingini, hormati ayah dan ibumu, kasihlah Tuhan Allahmu, lagi hormati hari Sabat dan sebagainya, itu hukum Taurat disebut. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka. Jadi ada hukum Taurat di dalam hati setiap manusia. Dia baik dia mau Kristen kayak, dia mau ateis kayak, mau agama yang lain. Ini ada hukum Taurat. Ditulis Tuhan. Di mana tulisnya? Kapan tulisnya Tuhan? Ya. Tapi beginilah perjanjian yang kuadakan kepada kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Tuhan sudah menulis hukum Taurat di hati kita sejak zaman Adam. Maka disebut Adam adalah rupa dan gambar Tuhan. Betul? Betul. Di mana ayatnya? Kejadian 1. Ada lagi sama jam. Ya, lihat. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Bukan hanya gambar, tapi rupa. Rupa itu karakteristik. Hukumnya Tuhan ada di dalam kita sejak mula-mula. Pertanyaannya ada nggak? Ada nggak di Alkitab Tuhan menciptakan sesuatu dengan gambarnya doang? Ada nggak? Tanpa rupa loh. Hanya gambar. Ada nggak? Ada nggak di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan menciptakan menurut gambarnya dia, tanpa rupa? Gimana? Ada nggak? Ada ternyata. Perbedaan kita nih. Kita adalah gambar dan rupa. Ada nggak? Yang hanya gambar. Ada. Saya kasih lihat. Yes, Kio. Berapa? Beginilah firman Tuhan Allah. Gambar dari kesempurnaan engkau. Penuh hikmat dan maha indah. Gambar doang. Bukan rupa, tapi gambar. Siapa nih? Raja Tirus. Siapa Raja Tirus? Setan. Iblis. Iblis. Tahu dari mana dia setan? Engkau di Taman Eden, Taman Allah, penuh segala batu, bla 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 bla.
Engkau tidak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Apa yang dia mau? Apa yang dia mau? Lihat, apa yang dia mau? Sama nih, Raja Tirus tuh. Ya. Engkau menjadi tinggi hati. Aku adalah Allah, katanya. Aku duduk di tahta Allah. Padahal engkau manusia. Sama ciptaan, katanya. Tapi bedanya apa dengan kita manusia? Kita adalah gambar dan rupanya Tuhan. Maka dari itu, kenapa Yakobus menulis, setan juga punya iman. Tapi apakah dia bisa dibenarkan? No. Karena dia tidak punya kebenaran di dalam hidup dia. Hanya manusia yang punya kebenaran. Walaupun dia ateis, dia masih punya kebenaran. Kebenarannya apa? Nggak boleh nyolong, nggak boleh berzina, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Itu kebenaran. Maka masih bisa diselamatkan manusia. Setan gimana nyelamatinnya? Karena nggak punya kebenaran. Karena tidak ada rupanya Tuhan. Dia hanya gambarnya Tuhan. Ya, saya harus jalan. Sembari jalan, ini saya pindah handphonenya. Ini. Oh, salam kenal. Ya, Pak. Salam kenal, Pak Immanuel. Dari Jakarta. Oh, udah nggak ada orangnya. Ibu Artini. Ini Oh, ada, masuk lagi. Masih Ada, ada, masih Grace. ada. Oh ya, salam kenal. Pendeta Ya, Immanuel. kalau ada pertanyaan silakan. Saya selesai di sini. Saya harus pindah karena saya harus bekerja ya. Saya harus pindah dulu. Temannya Bu Sonya, Bu Sonya. Ya, Temannya Bu Sonya, Pendeta Immanuel. Immanuel, Oh, saya kira kenalannya Bu Sonya. enggak kenal, baru kenal. Salam kenal Pak Immanuel. Oh ya, Pak Immanuel, silakan buka mic-nya Pak Immanuel sambil menunggu Hendrik di mobil. Pak Silakan Immanuel. kalau ada pertanyaan Bapak Ibu. Nah, kita berdiskusi, tanya jawab, silakan. Ada yang tidak berkenan di hati, misalnya, oh Bapak ngomong begini, hati apa maksudnya? Gimana? Bebas. Dan Pak Leo Robi, buka kamera dulu, Pak Leo Robi. Buka kamera dulu, Pak Leo Robi. Oh iya, Pak Leo Robi, apa kabar, Pak? Aduh, yang kangen, Rek, yang kangen. Orang buka kamera ya, orang nganggu kelambi ya. Enggak apa-apa. Oh, untuk laki-laki enggak apa-apa. Kalau ada, nah itu bisa pingsan Pak Freddy. Rekamannya saya tutup ya, Bapak Ibu. Oh, Ya, silakan Bu.